dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bermohon untuk kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon untuk kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin. Allah. Amin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran 78. Wa inna minhum lafariqam yalwuna alsinatahum. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yalwuna alsinatahum, yang memutarbalikkan lidahnya bil kitab, tentang kitab, lidah sabuhu, agar kamu menyangka yang mereka baca itu minal kitab, sebagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, itu dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadzibah, mereka mengatakan terhadap Allah hal yang dusta. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Ini Ali Imran 78. Ali Imran 77 Bapak Ibu menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang menjual janji Allah dengan harga yang murah dengan keuntungan dunia. Mereka menjual akhirat karena ingin mendapatkan dunia. Ayat 78 ini adalah lanjutan logisnya, yaitu bentuk nyata dari penyelewengan tersebut, memutar lidah dalam menyampaikan kitab dan berdusta atas nama Allah. Dan itu tidak hanya terjadi pada Bani Israel, sudah kita lihat terjadi pula pada ulama-ulama, orang-orang yang dianggap ulama, yang dia membaca kitab, tapi pengertian dari kitab itu diselewengkannya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah tujuan pengajian kita, hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Yang pertama, penyelewengan agama bisa terjadi dari orang-orang yang mengerti agama, ya Allah. Seperti ustaz, pemuka masyarakat yang menyesatkan umat demi keuntungan pribadi. Kita di Indonesia sadar betul hal ini terjadi, apalagi ketika terjadinya peristiwa 212, ketika pemilihan gubernur di Jakarta. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan, jangan kamu jadikan sahabatmu orang-orang yang di luar agamamu, tidak dibenarkan, apalagi menjadikan pemimpin. Itu jelas Al-Qurannya, jelas hadisnya. Ternyata di kubu sebelah sana ada pula ustaz yang membacakan hadis yang sama, membacakan Al-Quran yang sama, tapi pemahaman yang berbeda. Maka Allah ingatkan kita, di zaman dahulu pun Bani Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka membaca kitab, tapi yang mereka terangkan tidak maksud dari kitab itu yang sesungguhnya. Maka hati-hati kita, orang-orang yang menjadikan tim sukses mendapatkan apapun yang diinginkannya agar calonnya sukses, maka dia membawa kitab sesuai dengan misi dia sebagai orang pemuka agama, tapi kitab yang dibacakan sesuai selera orang yang menjadikan dia sebagai tim sukses. Ini bahaya Bapak Ibu, inilah orang yang menjual akhiratnya untuk dunia. Akhiratnya mengatakan kamu harus memilih pemimpin yang seagama denganmu, itu kata akhirat. Tapi kata dunia, kamu pilihlah yang tidak seagama denganmu, kamu akan dapatkan rumah atau mendapatkan fasilitas ini, fasilitas itu, akan aman hidupmu. Maka orang yang menjual akhiratnya untuk dunia, Allah katakan di ayat 77, Allah tidak melihatnya nanti di akhirat dan Allah tidak menolongnya. Yang kedua, bahaya memutar makna kitab suci. Banyak sekarang Bapak Ibu, ada orang yang berani mengatakan, ustaz mengatakan
kalau sekarang kita menyimpan uang di bank, tidak apa-apa memakan bunganya, karena bunga itu tidak termasuk riba. Yang dimaksud riba itu, kata dia, apabila kita dengan personal, si A sama si B, si A meminjam uang sama si B 100. Nah, kemudian si B minta kembalikan nanti 120, nah, itu riba kan? Tapi kalau kita meminjam di bank itu ada orang banyak, ada tukang catatnya, ada sewa gedungnya, maka wajar kita tambah untuk tukang catat, untuk sewa gedungnya. Ada ustaz yang mengatakan seperti itu, padahal jelas-jelas Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang berkata seperti itu. Maka ketika kita baca Al-Quran yang jelas-jelas menjelaskan ada orang yang memutarbalikkan kitab, maka kita sadar bahwa ini yang dimaksudkan oleh Ali Imran 78. Ustaz itu yang memutarbalikkan kitab berburu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kebohongan atas nama Allah adalah dosa besar. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang kita lihat, mohon maaf, kebanyakan di Jawa itu Bapak Ibu, orang-orang yang dianggap sufi, dianggap bersih, kemudian tidur dia, bangun dia, dapat dia ilham, saya mimpi tadi malam jumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu buat ini, kami sampaikan kepada kalian semua, buatlah itu. Dia tidak memang benar-benar jumpa dengan Rasulullah, dia tidak bermimpi jumpa Rasulullah, tapi dia katakan dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh dia amalan-amalan ini. Amalan-amalan yang ditawarkan kepada orang banyak, amalan-amalan yang menguntungkan dia. Salah satunya, mohon maaf, siapa yang yakin silakan, yang tidak yakin tidak apa-apa. Ini saya mendapatkan wahyu ini dalam mimpi, ini amalan-amalan. Kalau ingin berinfak, terserah berinfak sama saya juga tak apa-apa, percaya boleh tidak tak apa-apa. Dia mengatakan seperti itu, boleh percaya boleh tidak, tapi orang dah kadang percaya dan berinfaklah kepada ustaz yang bermimpi tadi. Ini orang seperti ini, kebohongan atas nama Allah adalah dosa besar. Dia telah berbohong dan dia telah menjual akhiratnya, di mana akhirat menyuruh kita amanah dan jujur, dia jual akhiratnya untuk keuntungan dunia. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, waspada terhadap bacaan yang dikesankan syar'i tapi tidak ada dasarnya. Banyak produk-produk pembedok syariah, asuransi syariah, bank syariah, hati-hati kita Bapak Ibu. Yang syariah itu jelas-jelas misalnya ada satu badan Bapak Ibu, dan satu badan perorangan lah. Perorangan ini kumpulkan banyak orang, kemudian ada modalnya di situ, pakailah modal ini dan tidak ada bunganya. Dan kalau menyimpan di sini kita bagi hasil, dan uang yang dikelola itu semuanya yang dijual adalah hal-hal yang halal. Sementara sekarang ini ada bank-bank yang dia bank konvensional, kemudian dia buat bank syariah, tapi sumber uangnya sama dengan bank konvensional ini juga, maka itu sudah pasti tidak syariah. Maka hati-hati kita waspada terhadap bacaan yang terkesan syar'i tapi tidak ada dasarnya. Ada asuransi syariah, ada banyak Bapak Ibu, maka kita minta tolong kepada Allah, tunjukkanlah kita hidayah benar hidup kita, jangan sampai kita melenceng di akhir hayat kita. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.